penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Minta maaf pada publik hingga kecewa pada Presiden, pengacara Kamarudin Simanjuntak pamit. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya. Meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok @tobeliboy pada Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J. Samuel juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali, tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak. Kami mendengar aja capek, demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan, katanya, lanjutnya. Meskipun begitu ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut, justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi, kasus selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2, itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat, menurutnya. Seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka, sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7, yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya, kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini tetapi tidak peduli. Terbukti, ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya, mereka rindu Indonesia ini negara yang baik tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini, oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.